Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Masih semangat kan? Ya, semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang tema 6, subtema 3 pembelajaran ketiga. Kalau kemarin pada pembelajaran kedua kita belajar tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, kemudian variasi gerak meloncat pada sesuai irama dan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung, yaitu dengan mencari penulisan huruf atau kata dan juga ejaan yang kurang tepat, kemudian memperbaikinya, kemudian menulisnya kembali dengan huruf tegak bersambung. Untuk pembelajaran ketiga ini kita akan kembali mempelajari tentang yang pertama ini, yaitu kita amati gambar terlebih dahulu. Amati gambar halaman sekolah Lani berikut. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh Lani bersama Benny dan Udin? Coba lihat gambar ini ya. Apa yang dilakukan yaitu membaca buku di depan kelas di bawah pohon yang rindang. Selanjutnya, menurutmu apakah tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah memiliki arti yang penting? Mengapa? Ceritakan jawabanmu kepada teman di sebelahmu. Kalau kali ini daring ya nanti cukup disimak saja ya. Nanti tugasnya di akhir pembelajaran. Apakah kalian memiliki jawaban yang sama? Tuliskan kesimpulan kalian. Nah, ini misalkan ditulis tanaman itu penting atau tidak penting untuk lingkungan sekolah. Karena gitu kan, jawabannya penting ya. Penting karena dengan adanya tanaman, lingkungan atau suasana menjadi sejuk yang pertama. Yang kedua mungkin karena akan menambah keindahan. Misalkan ditanam bunga-bunga gitu kan, jadi indah, suasana jadi menarik untuk belajar. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Coba amati bacaan berikut, dengarkan dan simak dulu ya. Halaman sekolah Lani. Lani, Udin, dan Benny bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali, sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 2 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Nah, benar kan? Tadi pohon yang rindang itu membuat suasana menjadi sejuk. Kemudian ditanami bunga-bunga itu supaya menambah keindahan di sekolah tersebut. Lingkari penggunaan huruf kapital dan lingkari tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat pada bacaan. Nah, coba dilihat di sini ya. Penggunaan huruf kapitalnya adalah ya setiap nama orang ini, Lani, Udin, dan Benny itu kan menggunakan huruf kapital pada awalnya. Kemudian ada tanda titik ini. Tanda titik ini berarti kan akhir suatu kalimat. Untuk menyambungnya dengan kalimat yang kedua harus menggunakan huruf kapital dulu, yaitu mereka. M-nya ini besar ya kan. Kemudian tanda titik lagi di akhir kalimat, yaitu di halaman sekolah. Belakangnya ada titik berhenti ya. Kalau ada titik itu berhenti pas pembacanya gitu kan. Kemudian diawali lagi dengan huruf kapital, yaitu pada pohon, karena ini kalimat berikutnya. Dan diakhiri lagi dengan tanda titik di setelah kata sejuk. Untuk menyambungnya kembali menggunakan huruf kapital lagi, selain, dan seterusnya sampai di bawah ini Lani ya, kata Lani, nama orang di akhir kalimat dan diakhiri dengan tanda titik. Sudah paham ya? Selanjutnya, karya imajinatif 3 dimensi. Masih ingat kan dengan prakarya yang kemarin, anak-anak membuat karya imajinatif 3 dimensi. Pak Guru lihat sudah banyak yang bisa berimajinasi membuat
buah-buahan, bunga dengan sangat bagus ya. Masih ingatkah kamu tentang desain model plastisin yang kamu buat sebelumnya? Nah, masih ingat kan? Nah, ayo kita siapkan bahan. Perhatikan langkah-langkah pembuatannya. Alat dan bahan adalah plastisin atau mungkin kalau bahasa ininya malem ya. Kita sering menyebutnya malem. Cara membuatnya, menyiapkan alat dan bahan yang pertama. Yang kedua, melunakkan plastisin dengan cara memijat-mijatnya hingga bisa dibentuk. Dilunakkan dulu, dipencet-pencet, dipijat ya, ditekan supaya bisa dibentuk sesuai keinginan, sesuai imajinatif yang anak-anak inginkan. Yang ketiga, membentuk plastisin sesuai dengan desain model yang dibuat. 3 sudah cukup ya. Sebenarnya mungkin ada di buku tugas itu ada 5, tetapi yang paling pokoknya ada 3 ini ya. Kalau misalkan mencuci tangan itu jelas ya, mencuci tangan setelah melakukan kegiatan itu sudah pasti. Nah, apakah langkah anak-anak kemarin sudah tepat? Seharusnya sudah ya. Kalau tidak sesuai langkah ini otomatis tidak akan jadi kan kemarin prakaryanya. Ya berarti sudah tepat. Selanjutnya satuan baku untuk ukuran berat. Untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, ibu guru menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogram itu? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Masih ingat kemarin kan diketahui bahwa 10 ons sama dengan 1 kilogram. Atau 1 kilogram sama dengan 10 on. Ya kan? Kalau berarti di sini ibu guru menyiapkan 20 on plastisin. Berarti kan 10 on ditambah 10 on. Atau 1 kilo ditambah 1 kilo sama dengan 2 kilo. Jadi 20 on itu sama dengan 2 kilo. Ya kan? Masih ingat kan kemarin? Misalkan 30 on ya 30 kilo. Ya 2 kali 10, 3 kali 10 sama dengan 30 ya. Kalau di sini karena plastisinya 20 on ya sama dengan 2 kilogram. Oke, selanjutnya selesaikan soal di bawah ini. Yang pertama, ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Berapa ons total belanja ibu? Berapa kilogram total belanja ibu? Nah, di sini berarti penjumlahannya 20 on ditambah 30 on sama dengan 20 tambah 30 50 on. 50 on itu sama dengan berapa kilo? 5 kilogram. Yang kedua, Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terong dari pekarangan rumahnya. Berapa on total hasil panen Lani? Berapa kilogram total hasil panen Lani? Nah, di sini Lani memetik tomatnya 10 on dan terongnya 20 on. Berarti 10 ditambah 20 adalah 30 ons. Ya, yang pertama. Yang kedua, 30 on itu berapa kilo? 3 kilogram. Tadi sebelum menjawab soal ini Pak Guru sudah menerangkan ya. Kalau masih ingat. Yang ketiga, Lani, Udin, dan Beni bergotong royong membantu Ibu Lani mengangkat belanjaan dari pasar. Lani mengangkat 1 kilogram wortel. Beni mengangkat 2 kilogram kentang. Dan Udin mengangkat 2 kilogram pepaya. Berapa kilogram total belanjaan Ibu Lani? Berapa ons total belanja Ibu Lani? Nah, kita jumlah dulu saja dalam kilo. 1 kilo ditambah 2 kilo ditambah 2 kilo sama dengan berapa? 5 kilogram. 5 kilogram sama dengan berapa on? 50 on. Udah paham ya? Oke, nanti selanjutnya anak-anak kerjakan buku latihan di lembar kerja ya. Lembar kerja siswa. Selanjutnya nanti jawabannya dikirim kepada Pak Guru. Untuk hari ini pembelajarannya cukup sekian dulu. Pak Guru akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi besok pagi.